Senang. Senang banget bisa ngeliat wajah-wajah bersemangat anak-anak hari ini. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ayo dong yang masih kameranya dimatiin, ayo dinyalain kameranya. Ayo teman-teman yang belum bergabung, boleh diundang dulu, diajak dulu supaya bisa join Zoom. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang sangat menarik dan krusial, yaitu tentang ini dia, sejarah dan konsep desain sanggul. Hari ini kita tidak hanya akan belajar tentang teknik rambut, tapi kita akan masuk ke dalam sebuah seni yang sangat dekat dengan identitas budaya kita, yaitu sanggul. Sebelum kita masuk, sebelum kita mulai, pastikan kalian udah berada di tempat yang nyaman dan kameranya jangan lupa dihidupin supaya apa? Supaya kita bisa berinteraksi dengan hidup. Oke? Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Nah, anak-anak, kenapa sih kita harus mempelajari ini? Ada 5 poin yang ingin kita capai. Pertama, tentu saja kita akan membedah apa itu pengertian sanggul. Itu yang pertama. Kedua, kita akan time travel sedikit untuk melihat sejarahnya. Ketiga, kita akan mengidentifikasi jenis sanggul. Nih, yang ketiga, kita akan mengidentifikasi jenis sanggul. Yang keempat, kita akan belajar menganalisis konsepnya dan puncaknya. Nanti kan akan saya bimbing untuk membuat moodboard atau sheet desain sanggul kalian sendiri. Jadi, pastikan ya anak-anak menyimak dengan baik. Jadi pastikan anak-anak menyimak dengan baik karena materi ini tuh bakal jadi seru. Kita tuh bakal diajak menjadi seorang desainer kecantikan yang profesional. Kita lanjut. Nih, coba nih teman-teman perhatiin gambar-gambar yang ada di slide ini nih. Ada di bawah kiri dan di atas kanan. Saya yakin pasti kalian pernah lihat sanggul itu entah di acara adat, pernikahan kakak atau saudara-saudara kalian, di acara wisuda teman-teman kalian, di pernikahan atau di pertunjukan tari-tari yang lainnya pasti banyak. Nah, saya mau tanya, kalian boleh jawab di kolom komentar nih, mengapa menurut kalian bentuk sanggul itu berbeda-beda? Kenapa sanggul wisuda beda dengan sanggul pengantin adat? Nah, ayo kita tunggu jawabannya yuk. Nah, oke nih Manda jawab. Farica jawab. Aduh, waduh, waduh, sorry banget. Oke, wow, banyak banget nih jawabannya. Jawaban kalian sungguh menarik. Nah, perbedaan itu muncul karena ada di sejarah, filosofi, dan konsep desain di baliknya. Itulah yang akan kita bahas sekarang. Kita lanjut ke pengertian dan fungsi sanggul. Nah, sekarang kita masuk ke menu utama kita. Apa sih sebenarnya sanggul itu? Secara teknis ya anak-anak, sanggul adalah teknik penataan rambut yang dibentuk dan disusun menjadi model tertentu untuk memperindah penampilan seseorang. Jadi bukan asal digulung. Nah, teman-teman, rambut sanggul itu bukan asal digulung, itu semua ada nilai estetikanya. Lalu fungsinya untuk apa aja sih? Nah, di slide ini kita bisa lihat ya, nih ada 4 fungsi utamanya. Jelas yang pertama untuk mempercantik penampilan. Yang kedua, untuk menunjang busana. Ingat kan, kalau pakai kebaya, biasanya disanggul agar bajunya terlihat makin anggun. Ketiga, terlihat makin anggun. Ketiga, menunjukkan karakter atau jenis acara.
Dan yang terakhir, kita bisa lihat sanggul itu adalah bagian dari budaya dan tradisi kita. Nah, sampai sini gimana? Suara saya masih kedengaran? Kalau masih kedengaran, boleh diacungkan jempol. Oke, terima kasih partisipasinya. Berarti Zoom kalian kalau suara saya aman, lancar ya. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke sejarah dan jenis sanggul. Oke, terima kasih jempolnya. Kita lanjut. Berdasarkan perkembangannya, sanggul itu terbagi menjadi tiga jenis besar. Ayo kita lihat perbedaannya. Ini yang pertama ada sanggul tradisional. Sanggul ini adalah sanggul yang digunakan di upacara adat. Punya makna budaya yang mendalam, ada pakem yang aturannya itu ketat, dan wajib itu memakai aksesoris adat tertentu. Contohnya seperti pengantin adat Jawa di slide sebelum yang tadi itu. Yang kedua itu ada sanggul modern. Nah, kalau yang kalau yang ini tuh lebih praktis karena itu mengikuti tren fashion, bentuknya simple tapi tetap elegan. Sanggul modern ini tuh sering kita lihat dipakai orang untuk wisuda atau pergi-pergi ke pesta kayak gitu. Nah, yang ketiga ini ada sanggul kreatif. Nah, ini yang paling seru karena sanggul kreatif itu kita bebas berkreasi. Ini biasanya dipakai untuk fashion show, panggung, karena itu bentuknya unik, artistik, dan bebas terserah kita aja. Nah, dari ketiga jenis ini, coba dong kalian ketik di kolom komen. Kalian tuh paling penasaran sama paling tertarik itu ingin mencoba membuat sanggul jenis yang mana? Tradisional, modern, atau kreatif? Ayo coba di komen. Ibu mau lihat dong jawaban kalian apa. Oke, masuk nih. Jana kreatif, Bu. Oke, Viola kreatif. Hmm, mantep-mantep nih. Banyak ya yang tertarik sama sanggul kreatif dan modern ya. Bagus, bagus. Nah, untuk membuat sanggul-sanggul tadi itu, kita harus paham dulu anak-anak karakteristik dan unsur desainnya. Kita harus paham dulu sebelum melakukan itu. Di slide selanjutnya ini kita bisa melihat peta konsepnya. Nah, ini dia. Kalau kita membuat sanggul tradisional, itu karakteristik utamanya itu harus formal dan simetris. Nih, kalau tradisional kita harus formal dan simetris. Kalau modern itu simple dan elegan. Sedangkan yang kreatif itu harus unik dan inovatif. Nah, bagaimana cara kita mendesainnya? Kita harus coba mengombinasikan enam unsur yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini mulai dari kita pertama itu harus tentukan dulu temanya. Bagaimana bentuknya, seberapa besar volumenya, bagaimana tekstur rambutnya, lalu kita jaga keseimbangannya, dan tentukan di mana titik fokus atau bagian paling mencuri perhatian pada sanggul yang akan kita buat. Aduh, sorry, sorry, sorry. Kemana tadi? Oh ini. Kita lanjut. Nah, di slide ini kita akan mempelajari satu persatu dari unsur desain yang yang udah kita bahas sekilas. Ini dia penjelasan unsur desain. Kita masuk ke Nah, setelah tadi kan kita udah tahu ada 6 unsur desain. Sekarang kita bedah secara satu persatu nih. Kita bedah lebih mendalam lagi. Yang pertama ini ada tema. Desain kita tuh wajib menyesuaikan acara. Jangan sampai acaranya formal adat, tapi tema kita terlalu kasual. Yang kedua itu ada bentuk. Kedua ada bentuk sanggul. Itu variasinya banyak. Bisa bulat, tinggi menjulang, atau memanjang ke belakang. Atau kita lanjut yang ketiga itu ada volume. Kita tentukan dulu apakah sanggulnya tipis atau besar. Itu tergantung rambut asli atau tambahan hairpiece. Nah, lalu ada yang keempat itu ada tekstur. Apakah hasilnya nanti halus, licin, bergelombang, atau dominan kepangan. Yang kelima itu ada keseimbangan. Kita harus pastikan porsi kanan dan kiri itu seimbang secara estetika. Dan yang terakhir itu titik fokus. Harus ada satu bagian pada sanggul yang paling menarik
menarik perhatian. Nah, entah itu aksesorisnya gitu, entah lakukan rambutnya yang unik gitu, seperti itu. Kita lanjut ke faktor faktor penunjang desain dan etika kerja dan K3. Selain unsur desain tadi tuh, anak-anak, seorang penata rambut profesional juga harus memperhatikan faktor penunjang. Kita nggak boleh egois untuk maksain eh, model sanggul. Kita harus lihat dulu apa namanya wajah klien, jenis rambutnya, busana yang dia pakai, aksesoris, sampai jenis acaranya kita harus perhatiin. Kita nggak boleh asal melakukannya itu sesuka kita. Nah, selain penampilan, ini kerja nyata, itu kerja dan ketiga itu, itu nomor satu. Kita wajib bersikap sopan, berpenampilan rapi, dan menjaga kebersihan area kerja. Secara teknis, ketiga, pastikan semua alat seperti sisir, jepit, hair dryer, itu harus steril, teman-teman. Kita juga harus selalu berhati-hati, kita nggak boleh sampai melukai kulit kepala klien. Dan yang paling penting itu, kita harus menjaga keamanan serta kenyamanan klien dari awal sampai selesai disanggul. Nah, sekian itu penjelasan Ibu. Kita masuk ke games. Karena Ibu lihat kalian udah mulai ngantuk ini. Sekarang kita waktunya main games. Nah, oke. Kita masuk ke games mix and match tanggul. Nah, di sebelah kiri ini, nah, ini kembali ke yang tadi anak-anak. Kalau kalian mendengarkan Ibu tadi menjelaskan, kalian akan tahu ini jawabannya apa. Karena dari tadi Ibu udah singgung, Ibu udah tadi juga ada bagian slide yang menjelaskan tentang ini gitu. Di sebelah kiri ini ada jenisnya, di karakteristiknya ada tanda tanya. Nah, di sini tugas kalian itu mencocokkan keduanya dengan pilihan keadaan pemilihan karakteristiknya masing-masing. Siapa yang bisa menjawab tradisional, modern, kreatif, silakan di komen di chat. Coba siapa yang paling cepat? Woi, masuk ini Jana. Jana, ibu tradisional. Weh, Farica masuk, Viola masuk. Wih, jawabannya kok pada benar-benar semua ini. Wah, hebat, 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 hebat. Betul, betul, betul. Tradisional itu format dan memiliki aturan adat. Sedangkan modern itu simple dan elegan. Sedangkan yang kreatif itu unik dan artistik. Mantap, kalian luar biasa lah. Langsung paham semua loh. Nah, ini Ibu ada soal evaluasi. Ini tugas buat kalian untuk pertemuan minggu depan. Ibu akan pilih secara acak siapa yang akan membahas tentang evaluasi hari ini. Ini ada 4 pertanyaan. Ibu akan acak siapa aja yang akan menjawab untuk soal nomor 1 sampai nomor 4. Jadi pastikan kalian mengerti dan mengerjakan tugas dari Ibu. Oke? Nah, ini ada kesimpulan. Kesimpulannya sangat dikit tapi mudah dipahami dan harus kita mengerti dengan kesimpulan ini. Yang pertama itu ada sanggul memiliki sejarah dan fungsi penting. Jadi sanggul itu nggak asal-asalan gitu. Lalu setiap jenis sanggul memiliki karakteristik yang berbeda. Nah itu sangkut paut ke yang nomor 1 tadi. Desain sanggul harus memperhatikan unsur estetika dan kebutuhan acara. Nah sekian dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan atau udah paham semua? Paham. Oke, awas ya. Tugas yang untuk minggu depan tidak dikerjakan, awas ya. Oke, sekian presentasi dari sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian paham semua, paham dan mengerti. Oke, dengan apa yang Ibu jelaskan dari tadi. PR-nya jangan lupa dikerjakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ibu. Pamit dulu ya.